Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai, kita sekarang belajar IPS ya, mata pelajaran IPS. Nah, kali ini kita memasuki bab 3, yaitu bagian B ya. Bagian B tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Ya, kita lihat bagian B itu perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional ya. Yang pertama yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ini ada 3 materi ya yang harus kita kuasai atau kalian kuasai. A ya, pengertian perdagangan antar daerah dan atau antar pulau. Kemudian yang B-nya yaitu tujuan perdagangan antar pulau. Dan C, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ya, kemudian yang keduanya ya tentang perdagangan antar negara. Nah, di sini nanti akan dibahas beberapa poin ya. Ini Ibu menjelaskan tentang peta konsepnya dulu ya, biar kalian mudah untuk membaca atau menghafalnya. Yaitu A, pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. B, aktivitas perdagangan antar negara. C, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. D, faktor pendorong ekspor. Dan E, manfaat perdagangan antar negara. Kemudian F-nya, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. G, perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Ya, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kita lihat bagian A-nya ya, yaitu pengertian dulu. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau atau antar daerah itu? Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Jadi yang namanya perdagangan itu adalah tukar-menukar barang istilahnya ya. Tukar-menukar barang atau jasa, dan di sini ada kesepakatan. Berarti kalau tidak ada kesepakatan berarti nggak bisa terjadi perdagangan, dan juga tidak boleh ada unsur pemaksaan. Selanjutnya, perdagangan antar daerah atau antar pulau yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atau atas dasar kesepakatan bersama ya. Jadi di sini maksudnya adalah kita sebagaimana kita ketahui di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam pulau ya, begitu banyak, ada ribuan pulau. Nah, perdagangan antar daerah atau antar pulau ini terjadi di dalam negeri gitu ya, di Indonesia, antar pulau, antar daerah. Belum sampai ke perdagangan luar negeri, yaitu antar negara.
Ya, bagian yang B yaitu tentang apa sih gitu ya tujuan dari adanya perdagangan antar pulau ini. Ya, sebenarnya tujuan perdagangan itu banyak sekali anak-anak ya. Cuman yang Ibu ketengahkan di sini yaitu dua saja ya. Satu, pastinya setiap perdagangan itu menginginkan adanya keuntungan ya. Jadi memperoleh keuntungan. Ya, yang kedua, tujuan dari perdagangan antar pulau ini yaitu memperoleh atau memperluas jangkauan pasar ya. Eh, agar apa? Agar produksi yang kita hasilkan itu tidak hanya dijual di lokal saja ya, tapi bisa dijual ke luar daerah gitu ya. Ya, bagian yang C yaitu tentang faktor pendorong dan manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kita lihat apa sih faktor yang mendorong orang melakukan perdagangan gitu ya. Yang pertama atau A yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Setiap daerah itu memiliki ciri khas terhadap keunggulan produknya ya. Antar daerah yang satu dengan daerah yang lain atau antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu memiliki keunggulan tersendiri dalam produk. Nah, karena adanya perbedaan inilah maka terjadilah perdagangan antar pulau gitu ya atau antar daerah. Itu faktornya ya. Yang B yaitu perbedaan tingkat harga antar daerah. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain atau antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, tingkat harga sebuah barang atau jasa itu berbeda-beda ya. Di satu tempat ada yang murah, sementara di tempat lain ada yang mahal. Nah, daerah yang harga untuk tingkat barangnya itu mahal, pasti menginginkan yang murah gitu ya. Maka terjadilah perdagangan. Ya, yang kedua kita lihat yaitu apa sih manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah ini ya manfaatnya. Yang A yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang B yaitu meningkatkan produktivitas dan C-nya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, itu ya anak-anak tentang faktor pendorong dan manfaat dari adanya perdagangan antar pulau atau antar daerah ini. Jadi untuk yang sekarang ini Ibu hanya menyajikan 3 poin saja ya, bagian A, B, dan C. Selanjutnya nanti akan Ibu berikan pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk tugas Ibu kirim melalui WA grup ya. Biar enak kalian melihatnya. Dan untuk hari ini pembelajaran Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.